Baik pemirsa TV, di segmen terakhir ini kita kembali berbicara tentang adab kepada diri sendiri, dan masih diberi kesempatan untuk pemirsa untuk bertanya langsung atau SMS, WA, silakan aja. Kita ingin bahani kita dulu. Kenapa semua itu harus kita jaga? Karena memang perintah Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, beradab, sopan santun. Kalau adab kita tinggi, kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau adab kita rendah, kita akan hina. Misalnya begini. Di Aceh ini ada yang sangat terlarang. Yang terlarang itu kalau kita bersalaman dengan orang itu harus serius. Ya. Banyak orang bersalaman dengan orang tidak pernah melihat orang yang bersalaman itu, apalagi yang hina-hina orang kecil itu. Salam juga. Tapi tidak mau melihat kepada orang kecil itu. Tapi kalau sama-sama besarnya, sama-sama pejabatnya, sama-sama temannya, berpeluk-pelukan, cium-cium cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu bermesra. Tapi kalau ada orang yang hina, salam-salam juga mau bapak itu. Tapi tidak pernah melihat kepada wajah si hina itu. Wajah dilihat kepada yang lain. Itu orang yang tidak beradab. Walaupun dia itu bapak, walaupun dia itu pejabat, siapa saja orangnya tidak menghargai orang miskin, itu orang itu tidak beradab. Jadi harus beradab kita. Pak, ada telepon. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Ibu Ati di Darussalam ya. Ya. Silakan Ibu Ati. Saya bertanya salah kata salat. Iya. Ibang cara tanip fokus mesti saya sama kata salat zuhur. Ku tanip sigongan salat zuhur raju atau lu salat zuhur alhan tanip sekalian salat. Yang betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ati di Darussalam. Mesti danyo dah qada salat zuhur di salat zuhur. Kemarin yang tinggal salat zuhur. Kita sebaiknya kalau kemarin tinggal salat zuhur, setelah salat asar kita qada terus salat zuhur itu. Atau setelah salat maghrib nanti kapan saja ada waktu kita qada terus. Tapi kalau kita tunggu ke zuhur besok, setelah salat zuhur besok, kita salat zuhur lagi qada, itu boleh juga. Tapi yang namanya utang dengan Allah semakin cepat dibayar semakin baik. Kalau niatnya harus pisah-pisah. Yang pertama salat zuhur wajib adaan. Yang kedua salat zuhur qadaan, tidak boleh dicampur sekaligus. Yang campur niat itu qasar atau jamak. Salat jamak zuhur dengan asar itu sekaligus kita niat di awal, di jamak takdim. Nah di jamak takhir nanti sekali juga. Yang kedua misalnya 2 rakaat lagi atau 4 rakaat lagi tidak perlu kita ulang, sudah sah niat kita, sudah kita niat di takdim tadi.
Jadi demikian Ibu Ati di Darussalam, mudah-mudahan dijaga salatnya, jangan sampai tinggal, jangan sampai kita harus qadha. Tapi kalau memang tinggal tanpa sengaja luar biasa, waktu kepepet, jadi yang tinggal itu diqadha. Kita qadha, kita bayar hutang, ya. Tapi harus ada semacam azam, cita-cita. Ya Allah Tuhanku, berilah waktu kepadaku supaya aku tidak pernah tinggal salat, sehingga tidak perlu kita qadha. Selalu kita menjaga waktu salat. Dan itu mohon maaf bukan riya, bukan ujub. Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah qadha. Selalu ada waktu, karena saya jaga waktu salat itu. Jadi semua kita harus punya cita-cita seperti itu. Cuma kita tidak menafikan bahwa ada di antara saudara-saudara kita yang tinggal salatnya, maka dalam mazhab Syafi'i salat yang tinggal itu wajib diqadha, segera wajib diqadha. Demikian Ibu Ati, mudah-mudahan Ibu Ati bahagia di Darussalam, ya. Ini nampaknya sudah masuk lagi. Alhamdulillah, ya, sudah masuk lagi. Dari Atun. Atun. Bagus Atun ini, ya. Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atun, Pak. Saya ingin bertanya, apa hukumnya kita pembantu rumah tangga? Di rumah majikan saya tidak berjilbab, Pak. Apakah saya berdosa atau tidak? Karena rumah majikan kan rumah kita juga. Mohon penjelasan Ustaz. Menari Atun nih, ya. Menari, ya. Begini Atun, kalau sudah dekat dengan Atun semuanya, keluarga itu sudah dekat, sudah lama Atun bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kalaupun Atun tidak sempurna menutup aurat, itu tidak masalah. Tidak masalah nampak rambut, mungkin nampak betis, karena sudah jami di situ. Tetapi begini Atun, kalau ada tamu, misalnya Atun mengangkat air, ada tamu, itu wajib menutup aurat. Tidak boleh Atun keluar tanpa jilbab untuk mengantarkan air ke meja tamu. Wajib tutup aurat. Bahkan begini Atun, kalau Atun berjilbab terus-menerus di rumah majikan juga bagus. Kalau Atun sering ke depan. Tapi kalau terus-menerus di dapur atau di belakang rumah, itu tidak apa-apa kalau terbuka sedikit. Tapi kalau sering ke depan, apalagi rumah majikan itu dekat jalan raya, itu banyak sekali mobil lewat, Honda lewat, lalu Atun menampakkan aurat dilihat oleh manusia, itu juga akan berdosa. Begitu Atun, ya. Bagi perempuan yang beriman, berjilbab itu wajib hukumnya. Tapi yang tidak beriman, fasik, ya, itu tidak wajib, karena kewajiban itu hanya bagi orang yang beriman. Maka kalau Atun melihat banyak orang tidak berjilbab, itu adalah orang-orang fasik. Bahaya sekali. Mereka berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Atun. Ini menarik juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini menyimpang sedikit dari tema Ustaz. Saya ingin menanyakan,
adakah saat sekarang ini partai yang berideologi agama atau bagaimana? Dan partai apa yang lebih tepat saya pilih tanggal 17 April nanti. Ya. Nah, ini pemirsa JTV masalah politik ya. Kita tidak membahas di sini. Kita tidak bicara politik praktis di sini ya. Jadi biarlah lain kali saya jawab kalau bertemu saya dengan Anda, partai mana yang kita pilih nanti kita jawab ya. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita hari ini, hari mulia, hari Jumat. Jangan lupa semua laki-laki yang sudah balik untuk menunaikan ibadah Jumat nanti zuhur di masjid masing-masing. Kalau pergi lebih awal itu lebih baik lagi. Kita tutup acara ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.